Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Berikut ini adalah tips-tips belajar yang baik dan benar. Yang pertama yaitu belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri, sehingga dapat lebih santai. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang tua. Bisa oleh bibi, paman, kakak, nenek, agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin, agar yang tidak pandai dapat ketularan pintar. Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan oleh guru maupun yang belum dijelaskan oleh guru. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Yang ketiga yaitu membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan, biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Yang keempat, yaitu disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya, seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak main-main dengan berkonsentrasi penuh. Yang kelima yaitu menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita dapat lebih ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Yang keenam, yaitu belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Yang ketujuh, hindari belajar yang berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam atau bergadang atau membuat contekan. Sebaiknya ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu, karena jika bergadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak. Yang kedelapan, jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Kebohongan bagaimanapun juga tidak dapat ditutup-tutupi terus-menerus dan cenderung untuk melakukan kebohongan selanjutnya. Yang kesembilan, jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Yang kesepuluh, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaannya. Yang ke-11, jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang suatu hal. Yang ke-12, kerjakan PR.
Kerjakan PR dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. Yang ke-13, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Yang ke-14, cukup istirahat, makan, dan bermain. Semua dilakukan secara berimbang. Setelah pulang sekolah, kita ingin sering cepat-cepat bermain dan melupakan segala hal penting lainnya. Contohnya makan dan istirahat. Oleh karena itu, kita harus dapat membagi waktu untuk makan, istirahat, dan bermain. Yang ke-15, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Apabila kamu tidak menyenangi suatu mata pelajaran, maka banyak-banyaklah berlatih, mengikuti kursus atau belajar kelompok dengan teman. Yang ke-16, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Cari tahu kegiatan apa yang cocok untuk kamu. Contohnya, apabila kalian suka pelajaran taekwondo, cobalah untuk mengikuti kursus dari kegiatan tersebut. Sehingga selain belajar pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah, kalian juga dapat mendapatkan pelajaran tambahan di luar sekolah. Yang ke-17, cari seorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman yang berprestasi. Yang ke-18, jangan suka mencontek teman. Kalau mencontek, kamu bisa bodoh karena tidak berpikir sendiri. Lagi pula, belum tentu teman yang kamu contek itu jawabannya benar. Yang ke-19, niat dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat, yang ada malah pikiran kita melayang kemana-mana. Entah itu tentang makanan, games, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, belajar yang baik dimulai dengan niat yang bersungguh-sungguh. Yang ke-20, lokasi dan situasi yang kondusif. Jika kita belajar, tidak mungkin kalau kita melakukannya di tengah jalan kan? Ataupun ketika kita sedang makan. Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita lebih bisa berkonsentrasi. Yang ke-21, hindari sikap tidak jujur. Sekarang ini banyak siswa membuat catatan untuk mencontek saat ada ulangan atau ujian. Dengan belajar yang teratur, seorang murid akan selalu siap jika ada ulangan dadakan dan tidak perlu mencontek. Yang ke-22, metode imitasi. Proses belajar bisa berjalan dengan sempurna melalui metode imitasi atau meniru. Metode ini direalisasikan ketika seorang meniru orang lain atau gurunya. Metode ini sering digunakan anak kecil untuk melafalkan kata bahasa yang berasal dari orang tua atau orang sekitarnya. Begitu juga jika ia meniru berbagai perilaku, etika, dan tradisi. Yang ke-23, trial and error. Manusia juga belajar dari eksperimen pribadi. Dia akan berusaha secara mandiri untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapinya. Terkadang beberapa kali dia melakukan kesalahan dalam memecahkan masalah. Namun dia juga beberapa kali mencoba untuk melakukannya kembali. Sampai pada akhirnya, dia mampu untuk menyelesaikan permasalahan dengan benar. Yang ke-24, conditioning. Manusia bisa belajar dengan perkondisian. Seseorang dikatakan belajar dengan mengkondisikan jika ada stimulun dari indrawi yang merangsangnya. Ketika itulah seseorang menanggapi stimulus tersebut. Tanggapan yang ia berikan ialah suatu respon yang juga dibarengkan dengan stimulus netral. Kemudian respon menyertai stimulus netral itu akan diulang beberapa kali. Yang ke-25, metode berpikir. Proses belajar juga bisa berjalan sempurna dengan metode berpikir. Dengan metode ini, seseorang seringkali mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Jika dia akan memiliki kesamaan dan apa saja yang tidak memiliki kemiripan. Dengan demikian, dia akan bisa menarik kesimpulan.
dengan pilihan tersebut. Maka pada kuncinya berilah anak-anak kita pelajaran yang menurut dia mudah. Dengan demikian anak tersebut akan selalu belajar dan berpikir. 26. Mulailah dari yang kecil. Mulailah belajar dari topik yang paling Anda sukai atau senangi. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan topik yang lebih menantang. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak langsung down atau putus asa jika mengerjakan soal-soal sulit terlebih dahulu. Yang ke-27, sering-seringlah praktik. Latihan dan latihan adalah kunci untuk mahir dalam suatu mata pelajaran. Semakin banyak Anda mengerjakan dan memahami soal, semakin terbiasa pula Anda mengerjakannya. Yang ke-28, fokus. Kegiatan belajar kita dituntut untuk serius. Jangan setengah hati karena pikiran kita tidak dapat melakukan atau memikirkan beberapa kegiatan atau hal dalam satu waktu. Yang ke-29, memohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa banyak-banyak berdoa. Ketika selain dari nilai religinya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Yang ke-30, menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil yang kita dapat belum tentu maksimal. Untuk itulah, cobalah untuk mencari hal yang terkait dengan hal yang kita pelajari dengan menggunakan sumber dan media yang sudah ada. Kita bisa mencarinya dengan menggunakan internet, koran, buku, majalah, dan lain sebagainya. Tentu kita tidak mau ilmu yang kita dapat hanya segitu saja kan? Karena hanya mempunyai satu buku atau sumber yang tidak lengkap. Untuk itulah, sumber dan media hanyalah sebagai pelengkap dalam belajar yang baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.